Halo, saya mau bagi pengalaman caranya ngegunain BPJS untuk operasi katarak ayah saya. Ini masih belum selesai sih, jadi masih operasi kataraknya masih dalam diproses, tapi saya mau bagi pengalaman sejauh ini caranya gimana. Jadi untuk operasi katarak kita nggak bisa langsung ke misalnya ke Jakarta Eye Center terus mau ngegunain BPJS di rumah sakit itu. Kita harus ke puskesmas dulu untuk dilihat ini kebutuhannya benar apa enggak. Terus abis gitu kita dapat surat rujukan. Surat rujukannya itu yang bisa dibawa ke rumah sakitnya untuk dapat pelayanan kesehatannya dan dalam hal ini operasi kataraknya. Jadi untuk ke puskesmas kita harus download eh, aplikasi yang namanya Mobile JKN. Aplikasi Mobile JKN bisa di-download lewat App Store atau Play Store kalau Android. Ini dibuka ya. Untuk daftar ke puskesmas atau daftar di rumah sakitnya, kita pilih ini yang ada panahnya, pendaftaran pelayanan antrean. Terus kita ada dua pilihan ini, ada Fastcase tingkat pertama atau Fastcase rujukan tingkat lanjut. Karena kita mau daftar puskesmas, itu Fastcase tingkat pertama, jadi itu yang dipilih. Terus ini formulirnya istilahnya, jadi ada nama peserta, itu dipastiin nama pesertanya. Kalau dalam kasus saya ini ayah saya, terus ada nomor NIK-nya juga di situ. Terus ada Fastcase tingkat pertamanya itu puskesmas yang tertulis di kartu BPJS. Terus pilih poli. Untuk operasi katarak ini polinya poli lansia. Terus pilih tanggal daftarnya. Terus kita kebetulan ada ini untuk besok, jadi bisa didaftar untuk besok. Terus di bagian keluhannya ditulis keluhannya apa ya, kenapa ini mau ke puskesmas. Jadi setelah semua informasinya terisi di formulirnya, klik simpan, terus kita bisa lihat bahwa kita dapat nomor antrean di sini. Dan ada juga bisa dibatalkan kalau rencana kita berubah besok. Jadi dibatalkan ya kalau rencananya berubah kan, jadi biar orang yang mau datang ke puskesmas besok bisa ambil tempat kita. Jadi pas tanggal terdaftarnya kita ke puskesmas pagi-pagi. Terus di puskesmas kita harus dapat nomor lagi, tapi nomornya sama dengan nomor yang kita tadi udah dapat di Mobile JKN. Terus kita masuk ke dalam ke poli lansia. Di poli lansia itu kita antri sebentar, terus dipanggil namanya, terus diukur tekanan darah dan berat badannya. Terus habis gitu kita nunggu lagi sebentar, terus kita dipanggil ke dalam. Di dalam itu baru dicek matanya. Jadi dia pakai senternya HP, dia cek mata ayah saya, dia bisa lihat bahwa matanya itu ada katarak. Terus dia bikin surat rujukannya. Terus setelah kita keluar dari ruangan itu, surat rujukannya di stamp. Terus jadi biar ketahuan asli surat rujukannya. Terus udah kita selesai dari puskesmas itu. Karena kita udah dapat surat rujukannya dari puskesmas, saya daftar di rumah sakitnya lewat WA, terus dikasih pilihan hari. Jadi untuk pasien BPJS, dokternya ini ada slotnya gitu. Jadi hari Senin, Selasa, Rebo dari jam berapa sampai jam berapa. Jadi waktu itu kita daftarnya misalnya hari ini, tapi baru bisa ketemu dokternya 2 atau 3 minggu lagi gitu. Jadi agak ke delay. Tapi ya udah, akhirnya
ya kita tunggu, terus kita ke rumah sakitnya. Prosesnya lumayan mirip sama ke puskesmas. Jadi kita daftar kayak dapat nomor antreannya lagi, tapi kan istilahnya cuma di dapat kertasnya aja, kertas pendaftaran. Terus kita dicek tekanan darah, berat badan, terus matanya juga dicek, tekanan mata, terus dicek bisa baca huruf kecil, besar, mata kiri, mata kanan. Terus abis gitu baru ketemu dokternya. Dan sama dokternya dia juga cek macam-macam. Terus dia lihat ya dia banyak tanya histori mata ayah saya. Terus kita harus ada kayak cek lagi, cek gula darah, penggumpalan darah, dan paru-paru, jantung. Soalnya ya saya udah lumayan tua, jadi dia mau pastiin badannya oke untuk operasi. Ternyata semuanya oke. Ayah saya sehat, jadi di ACC untuk operasi. Jadi itu ceritanya dari permulaan sampai operasi, gimana caranya ngegunain BPJS. Tadinya saya nggak tahu sama sekali caranya gimana. Semuanya jadi ketelusuri sampai operasinya bisa terlaksana. Tapi ada masalah sedikit, sayangnya operasinya karena ayah saya punya sejarah keluarga glukoma, jadi operasinya ada beberapa tahap. Jadi makanya operasinya belum selesai sampai sekarang. Jadi nanti saya mungkin bikin kayak part 2 untuk ceritain operasinya sampai benar-benar selesai gimana ceritanya. Oke, gitu aja dulu. Terima kasih.